الفتح من الشفاء والصحة والسلامة والعافية والبركة والصحة في الدارين والمغفرة لنا ولآبائنا ولجميع قارئنا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والصالحات أنفقوا أموالهم في هذا المسجد التوبة والرحمن والغني شكر الخير وصلى الله وبالأذن وبكل صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله. Rawahu Muslim. Masih tentang bab sholat duha. Hadis yang ketiga dari Aisyah, istri Nabi Muhammad SAW, mengatakan Rasulullah SAW sholat duha arba'an, yaitu 4 rakaat. Wa yazidu masya Allah, dan Rasulullah menambah sesuai dengan kehendak Allah. Artinya dari 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, ya, sekehendak Allah. Kalau Allah berkehendak lebih dari 2, ya Rasul lakukan. Gitu. Ya, jadi maksudnya apa saja semuanya kehendak Allah. Ya, semua. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Apapun yang kamu kehendaki tetap semuanya kembali kepada kehendak Allah. Biarpun kita udah rencanain, ya sudah matang secara akal, secara teknologi, tapi tetap semuanya kehendak Allah. Jadi sholat duha Rasul lakukan 4 rakaat dan lebih dari 4 rakaat. Paling sedikit 2 rakaat. Itu rakaatnya. Selanjutnya wa an ummi Hani Faridata binti Abi Thalib radhiyallahu anha qalat lahabtu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amal fathi fawajadtuhu yaghtasilu falamma faragha min ghuslihi shalla 8 raka'atin wa dhalika duha muttafaqun alaihi wa ala mukhtasar rabbi ihda riwayat Muslim. Dari Ummu Hani Fakhita binti Abi Thalib, Abu Thalib itu kan masih saudara Abdullah kan, dari sepupu. Radha'anha qalat, dia berkata, la'abtu ila Rasulullah SAW. Aku pergi ke rumah Rasulullah SAW. Amal fathi, tahun dibukanya kota Mekah. Artinya Rasulullah menguasai kota Mekah. Fawajadtuhu yaghtasilu. Ketika aku sampai, Rasulullah sedang mandi. Nah sekarang syahidnya
falamma faqadha min ghuslihi shalla thamani rakaatin. Ketika telah selesai mandi, Rasulullah salat. Ini syahidnya. Shalla Rasulullah salat thamaniya rakaatin, 8 rakaat. Wa dzalika duhan, itu salat duha. Jadi tadi 4 rakaat kan? Nah ini hadisnya 8 rakaat. Muttafaqun alaih, rawahu Bukhari Muslim. Nah, jadi riwayatnya banyak, ada riwayat Muslim, ada riwayat Bukhari Muslim. Tapi hadisnya kuat ya. Rasulullah sholat 4 rakaat, terkadang 8 rakaat. Jadi bebas sesuai dengan kemampuan kita. Kalau waktunya sempit ya 2 rakaat, kalau waktunya luas 4 rakaat, ya 6, 8, terserah ya, sesuai dengan keadaan kita masing-masing. Jadi rakaatnya sesuai dengan kemampuan kita. Sekarang waktunya kapan untuk melaksanakan sholat duha? Babu tajuzu sholatul duha min irtifa'is syamsi ila zawaliha. Bab yang membahas tentang boleh sholat duha dari mulai irtifa'is syams, dari mulai matahari meninggi, ila zawaliha, sampai zawal. Zawal itu hampir mau mendekati zuhur. Jadi mulai dari terbit matahari seterusnya tuh sampai mau mendekati waktu zuhur. Zuhur kan istiwanya. Nah, kemudian wal afdalu, tapi waktu yang afdal antusalliya inda ishtidadil had, sholat saat sedang panas-panasnya, wartifa'id duha, dan matahari sudah meninggi. Yang afdal itu waktu sedang matahari panas-panasnya. Artinya kan bukan sekedar baru meninggi saja, tapi sedang panas-panasnya. Nah kalau kita ini sedang panasnya jam berapa? Oh ini jam 9 bawahnya. Nah itu. Jadi justru lagi sedang panas-panasnya itu sholat ya. Itu afdalnya. Berarti waktunya supaya jangan sampai pas baru terbit saja ya, supaya liwat dikit dah gitu ya. Nah, kalau di sini patokannya waktu sedang panas-panasnya, waktu pakai duha, dan waktu duhanya sudah meninggi. Itu yang afdal. Tapi bagi kita sesuai kemampuan kita nah, ya. Kalau dia mau kerja ke kantor umpamanya nungguin matahari panas dulu ketinggalan kan ya. Nah, jadi sesuai dengan keadaan. Jadi kalau yang nggak ngapa-ngapain ya ntar lo tungguin dah waktu panas. Padahal di zaman Nabi itu masjid nggak ada karpetnya, masjid dari pasir. Jadi kalau sedang panasnya panas itu dia, sujud juga panas. Ya. Nah, jadi kayak kita dulu rumah kan dari tanah kan, belum ada ubin, dari tanah digebuk-gebukin pakai lidi itu. Ya. Setiap pagi siramin air, gebukin lagi pakai lidi sampai licin banget. Jadi lama-lama jadi adem jadinya. Nah, semua pakai dari tanah. Air, tampung air dari tanah, digentong ya. Ada kan? Nah, ditutupinnya pakai papan, sendoknya pakai gayung. Itu kalau dari segi kesehatan kotor, itu berdebu. Kalau semuanya gayungnya taruh di ruang, ya, penutupnya dari papan juga nggak diserut lagi. Ya. Terus pagi-pagi digebuk-gebukin, debunya pada kena gentong, apa kena sendok, kena gayung, nggak ngapa-ngapa, umurnya berpondok semua. Kita sakit makan ayam sakit, ayam yang gerentak.
Kalau masih sehat tidak mungkin dipotongin, karena untuk bertelur telurnya aja susah kita makan. Udah sakit baru datang, ceplok telur mata sapi, nungguin sakit telur baru makan telur. Lihat susah di zaman dulu. Kalau sakitnya parah, dipotongin ayam yang gerendak, ayam yang dibuat nggak jalan, nah itu. Kalau masih jalan, cari lagi yang lain. Yang diam aja, nah itu nanti dipotong. Biasa nggarapin, kuningin, tapi digoreng. Makan satu paha doang, langsung lari lagi, kita sehat. Zaman dulu, zaman sekarang, Masya Allah, yang ketakutan malah sakit. Lain kan, kenapa orang dulu imannya kuat dan pikirannya nggak macam-macam. Hidupnya makan, minum, kerja, tidur, ibadah. Nggak ada macam-macam. Orang dulu semuanya hidupnya teratur. Subuh udah dilanggar. Subuh namanya dilanggar dulu. Dulu sholat dilanggar dulu. Sekarang nggak dilanggar lagi di musola. Nah, dari subuh kapan dipulang? Ketika matahari udah terbit. Itu kata Nabi itu. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian dia berzikir sampai terbit matahari, dia sholat 2 rakaat satu hatu, maka seperti dia haji dan umroh, tamah. Jadi kalau kita nggak bisa haji umroh, itu aja tuh. Ini habis subuh tungguin terus berzikir sampai terbit matahari, sholat 2 rakaat, pulanglah. Seakan-akan kita dapat pahala haji dan umroh. Orang dulu udah nggak mati. Orang dulu semua kayak kakek kita, nenek kita semua nggak mati. Selesai pulang ke rumah, sarapan. Semua pada sarapan. Sarapannya juga bergizi. Ubi rebus, jagung rebus, semua direbus semua pakai kelapa, enak banget. Kalau sekarang ciki gimana? Lihat tuh orang dulu kerja ke kebun, maju, gimana nggak sehat, kena matahari. Nah, selesai maju ada payahnya yang matang, dipotek, dijual di pasar buncit gitu. Pulangnya bawa ikan asin, bawa ayam. Hidupnya makmur dari kebun doang. Piara kambing itu kata Nabi tuh. Ya, yang miara kambing hidupnya berkah. Habis. Karena orang dulu semuanya miara kambing, miara ayam, miara sapi berkah. Anak-anaknya pada keluar negeri dari modal miara sapi. Mau kawin jual sapi atau mau haji jual sapi. Dulu satu sapi itu sebanding dengan 1000 meter tanah. Itu keutamaannya sholat doa. Jadi menambah rezeki. Doanya ada itu. Allahumma inna du'a'a du'a'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal asmatuka. Allahumma in kana rizqi fis samai fa'ansil. Kalau memang rizkiku ada di langit, turunin. Wa in kana fil ardi fa'akhrijuhum. Kalau memang dia di bumi, keluarin. Wa in kana ba'idan faqribhum. Kalau rizki aku jauh, deketin. Wa in kana haraman fatahhiru. Kalau rizki aku haram, bersihin. Jadi ada rizki yang haram, ya, bersihin. Itu doa yang kita baca itu. Ya. Tapi doa mana aja, apa aja boleh. Doa apa saja boleh, kalau mau baca doa itu juga lebih bagus gitu. Jadi di sini minta rezeki. Makanya sholat duha itu ya mempermudah rezeki. Tapi tentu saja dibarengi dengan usaha. Ya. Kecuali yang nggak punya usaha tapi kontrakannya banyak, itu lain lagi itu. Ya. Ditidur dia siang malam nggak apa-apa. Ya. Satu pokoknya bawahnya itu. Ya. Ya tidur dari pagi sampai pagi juga nggak apa-apa. Ya. Nah ini kita kontrakan dagang, kerjaan dagang. Ya Allah, bagaimana? Usaha dan tidak boleh bersandar dari usaha. Usaha silakan,
tapi tidak boleh bersandar dari usaha. Kan berarti pasti dapat dong, enggak juga. Banyak pekerjaan, nyapuin jalanan juga banyak. Cuman yang gajinya siapa? Nah kan ada kerja. Nah, jadi tetap kita usaha, tapi kita serahkan kepada Allah. Nah jadi sholat duha itu bagus ya. Keutamaannya itu diantaranya itu memudahkan rezeki, bukan berarti kita materialis. Nah sholat duha ya biar duit gue banyak, enggak juga. Ibadah kan karena Allah kan ya, di antara manfaatnya. Jadi sholat duha sedang panas-panasnya. Bagaimana tuh zaman Nabi hidup 1442 tahun yang lalu. Sekarang saja kita bandingin dengan dulu, Masya Allah, lebih sulit zaman dahulu. Tahajud malam bagaimana ya, udara begitu dinginnya, hidupnya di Sahara, binatang buas, airnya juga nyarinya di gunung. Bu, ambil air taruh di rumah. Makanya Nabi wudhunya itu 1 gelas aja cukup. 1 gelas kecil cukup wudhu. Kenapa? Karena air susah. Sampai ceboknya pun pakai batu. Saking susahnya air. Ya. Sekarang kita nggak pakai batu lagi dah. Ya. Batu juga di mana nggak ada. Ya. Dulu pakai gongар, dulu pakai batu. Ya. Nah, sekarang pakai tisu, pakai air atau pakai air aja gitu. Jadi kalau kita lihat keadaan Rasulullah ya, dengan zaman sekarang lebih mudah zaman sekarang untuk ibadah. Air di dalam rumah gampang, banyak masjid-masjid enak ya, air udah ada banyak, WC-nya ada, enak ada ya. Masjidnya enak, gak pakai karpet, pakai AC, pakai kipas angin, luas, Masya Allah, enak banget. Oh sama Nabi susah ya. Tempat ibadahnya musola masjid itu gak ada pintunya. Jadi kambing masuk, anjing masuk, benar-benar orang gak ada pintunya, gak kelihatan, gak ketahuan mana masjid, mana tegalan. Oh sekarang ketahuan, ada menaranya, ada tulisannya masjid. Nah, zaman dulu nggak kelihatan. Ya. Coba lihat, atapnya saja dari pelepah kurma. Atapnya udah pakai beton. Ya, kalau dibandingkan dengan zaman dulu, enakan sekarang. Tinggal ibadah saja. Tapi sekarang ini godaannya. Zaman dulu juga godaannya ada setan. Tapi zaman sekarang memang sulit sekali. Tapi kalau dari segi fasilitas mudah, apa saja enak. Air tinggal malam, tengah malam kita bangun, air dalam kamar. Kalau sama dulu tengah malam bangun di mana? Kita berak dulu di mana? Namanya di Jamban. Di sini namanya. Di sini di Empang malah di sini. Kan banyak Empang sini. Ya? Berak di Empang tengah malam coba ada. Coba kalau yang panggil lupu itu, tenggelam ya jadi Empang. Kalau di kampung aneh, Jamban, di Jamban. Jamban itu jauh dari kebun, dia jauh dari rumah. Jadi rumah di mana, Jambannya di mana? Masuk kebun dulu, nggak ada lampu, toket banyak banget. Kalau kita nongkrong, toket itu bunyi, nggak digigit aja. Karena kalau digigit itu nggak dilepas sampai ada geledek, kalau nungguin kapan? Soalnya habis kita berak, kita ceboknya di mana? Pindah lagi ya ke sumur. Sumurnya juga nimbak dulu, taruh di padasan. Nah, kalau colokannya itu sumpalnya ada, kalau sumpalnya hilang, motor aja tuh ada lagi sumpal, mana belum cebok itu. Soalnya di kebun. Di sampingnya pohon jambu, banyak ular bulu pada jatuh untuk di padasan. Yang mudah-mudah nggak tahu. Kalau Pak Yusuf ngalamin kali itu. Salah nggak ngalamin kali itu. Dia lain disuruh jauh ke puncak. Kalau di kampung saya begitu. Itu baru zaman baru. Kalau sekitar 60 tahunan kan, 70 bagaimana sama Nabi?
1442 tahun yang lalu. Jadi kita harus bersyukur nih, alhamdulillah Allah kasih kemudahan. Tinggal ibadah doang. Ngaji majelis taklim banyak yang luar biasa. Dulu mau ngaji susah, jalan masih tanah, masih gelap pakai coreng, belum ada lampu, belum ada listrik. Ya. Rumah saya pakai diesel. Ya. Awalnya pakai petromak. Ya. Sedikit mau maghrib pasang petromak lagi. Ya. Kadang-kadang sumbunya hancur, cari dulu ke warung beli. Ya. Repot sekarang enak, kita nggak pikir. Baru mati lampu sehari aja loh. Stressnya luar biasa. Nonton TV pakai aki. Dulu saya nyetrum aki di Bukit 8 sih. Kalau kira ada posida, itu lah tuh. Direkam di setrum datu aki. Untuk nonton TV pakai aki susah. Nonton film Zorro itu nikmatnya luar biasa. Maghrib gitu. Nggak ngaji dulu ada. Sekarang bersyukur lah, alhamdulillah semuanya fasilitas mudah, semuanya enak, tinggal ibadah doang. Tapi karena memang kita ini manusia, wa qaminum min ibadiyas syakur, sedikit hambaku yang bersyukur. Walakinna aktsara nasi la yashkurun, tapi kebanyakan manusia tak bersyukur. Udah begitu enaknya nih hidup, tapi masih males juga. Ya, dulu belajar susah, mau ngaji juga susah, apalagi lewat kuburan. Saya waktu ngaji itu, maghrib, kalau lewat kuburan itu kita angkat sarung, kita lari. Ntar pulang begitu juga, dekat kuburan, lari. Tiap malam begitu, tiap maghrib. Segitu takutnya di kuburan itu, susahnya luar biasa. Sekarang enak nih di masjid, taubah, pengajian banyak, masuk lain. Tinggal datang doang. Udah gitu kadang-kadang ada berkatnya, ya kan? Kita dulu maulid berkatnya cuma nasi doang. Nasi ame serondeng, ame semur, ame pisang Ambon 2 biji. Habis kita makan. Setiap maulid, makanya kalau maulid tuh anak-anak tuh dikasih berkat. Ya, supaya dia girang gitu, ya. Anak kita dulu masih kecil gitu, ya. Pakai peci. Suruh barisin anak-anak baris nongkrong gitu, ya. Kasihin aja. Ada teman kita yang nakal, peci taruh dengkul, ini belum. Dapat lagi tuh dia. Ya. Nah, jadi zaman Nabi hidup susah. Ininya halusnya masih pasir, tapi kata Nabi sholat yang paling afdal itu waktu panas matahari. Waktu matahari sedang panas-panasnya sholat gitu. Tapi waktunya dari mulai meninggi, dari terbit matahari sampai zawal, itu waktunya luas. Tapi yang afdalnya saat matahari sedang panas-panasnya. Hadisnya satu nih, ya. An Zaid ibn Arqam radhiyallahu anhu ra'a qauman yusalluna min ad-duha faqala. Dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu bahwa Nabi ra'a qauman, melihat suatu kaum yusalluna min ad-duha, mereka sedang salat duha. Faqala, kemudian Nabi berkata, amma laqad alimu anna sholata fi ghairi hadhihi sa'ati afdalu. Apakah dia tidak tahu, ya, kata Zaid, apakah dia tidak tahu bahwa sholat selain waktu ini afdal? Kata dia itu. Kemudian Nabi SAW karena Nabi pernah berkata gitu, ya. Jadi dia melihat suatu kaum lagi sholat, tapi waktunya bukan waktu yang afdal. Maka dia bilang, apa dia nggak tahu dia lagi sholat? Ada waktu yang lebih afdal lagi, seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Sholatul awwabina. Nah, sholat awwabin namanya. Hatta tarmadul fisalu, sampai anak onta terasa panas. Jadi sholatul duha namanya sholatul awwabin.
Al-awwab yaitu ar-raja, orang yang kembali. Orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya awwab, ya. Al-awwabi mereka orang-orang yang kembali kepada Allah. Nah, yang melaksanakan sholat duha berarti orang-orang yang kembali kepada Allah dengan melaksanakan sholat. Maka dinamakanlah sholatul awwabin. Ada yang mengatakan sholatul awwabin itu antara maghrib dan isya. Ada itu pendapat begitu, ya. Tapi yang kuatnya sholatul awwabin adalah sholatul duha, ya, sholat ketika matahari meninggi. Nah, sholat itu. Jadi waktunya umpamanya jam 10 pagi, kita sholat duha masih ada. Jam 11 masih ada. Ya, panjang sampai masuk lohor. Itu kata Nabi, sholatul awwabin hatta tarmadul fisor. Romad itu artinya panas. Ramadan itu dari kata romad, panas. Ya. Dinamakan bulan Ramadan karena waktu itu bulan panas. Terik matahari kayak sekarang nih, ya, musim panas nih sekarang. Makanya banyak orang pada pilek. Ya, karena musim panas, kalau udah panas banget. Ya. Jadi banyak orang pada pilek, pada meriang. Gitu, ya. Jadi tenang aja, ya. Jangan khawatir covid dari mati juga. Ya. Biasa aja. Ya. Kalau kita meriang, minum obat meriang, jadi kita batuk minum obat batuk, jadi kita pilek tidur cakep dah tidur. Ya, jangan sampai kurang tidur. Ya, istirahat, tidur paling dikit 8 jam. Apalagi tidur qailulah, tidur siang. Itu sunnah itu. Ya. Habis zuhur, habis makan siang tidur. Sebelum asar bangun untuk obat itu sunnah Nabi itu, ya. Itu namanya qailulah, dari kata qalilun, qailulah dikit, ya, antara habis sholat sampai asar. Itu tidur sunnah, ya. Kalau bisa tidur cakep, ya. Kita kebanyakan ini kurang tidur, udah begitu banyak pikiran, ya. Maka nggak beraturan, udah, ya. Meriang, ke rumah sakit, covid. Padahal bukan itu, kurang tidur. Jadi kalau kita pilek-pilek, meriang, tidur aja, tidur. Jangan bergerak, tidur. Ya. Nah, kalau kita sakit, puasa. Ya, sakit jangan banyak makan. Udah sakit makan mulu. Ya. Makin sakit, puasa cakep ya. Ya. Minum air yang banyak. Ya, kalau masih boleh, kalau udah ginjal nggak boleh. Ya. Hati yang tenang, nggak ada obatnya. Maksudnya itu nggak ada lagi yang paling tinggi, obat yang paling mujarab, hati yang tenang. Hati yang tenang itu ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Mengingat Allah, hati tenang. Tapi kalau ingat yang lain nggak tenang gitu. Yang lagi ingat penyakit, udah sakit jadi. Ya. Banyakkan sedih, badan jadi kurus. Makanya jangan dengerin berita-berita covid, nggak usah mati lagi TV lah. Nggak usah nonton TV, saya nggak pernah nonton TV. Nyetelnya juga saya nggak bisa. Nyetel TV-nya saya nggak bisa. Kalau mau TV saya suruh anak saya steril. Karena susah gitu nyetel. Ada remote-nya rumit gitu, susah, salah pencet mulu, ya. Gitu. Nggak pernah nonton berita-berita, nggak tahu apa berita bohong semuanya, dicekokin otak kita gitu. Ya. Nggak usah nonton gituan, jadi baca Quran, baca kitab, apa-apa. Ya. Biar hadir majlis taklim, enak gitu. Nggak usah dengerin TV itu, nggak usah. Ya, ngapain nonton gitu, capek-capekin aja. Ya. Itu udah sulit. Ya. Kalau pengen bahagia, tenang gitu. Jangan nonton TV, matiin TV. Kalau anak-anak nggak nonton TV, biarin aja. Anak-anak dia masih kecil, kan? Tapi kalau udah tua-tua, udah begini, masih nonton TV juga mau ngapain? Ya? Mau mati masih nonton TV, masih nonton sinetron cinta lagi. Bukan ngurusin covid, sinetron dinonton gitu. Itu. Nah, jadi lihat.
Kapan waktunya sholat duha? Hatta tarmudal fisol. Fisol itu anak onta. Nah, kalau anak onta udah bergeliat, berarti itu udah panas namanya itu. Ya. Kalau zaman Nabi kan kalau di Sahara ya, kalau sedang panas banget. Ya, kayak di Mekah itu panasnya luar biasa. Kenapa? Karena sekelilingnya itu gunung. Jadi Ka'bah di tengah-tengah, semuanya gunung. Jadi kalau panas dijagain sama gunung. Entar malam gunungnya menguap, panas lagi. Gitu. Kita nih Indonesia udaranya paling bagus dah, cakep dah kita. Nah, kita jam 2 malam Blackboard juga masih enak gak? Coba negara yang musim dingin, jam 2 Blackboard, lengar enak nih. Kita tahajud, kita ngapain aja enak tengah malam. Kalau di Arab nggak bisa kalau lagi musim dingin. Jam 5 saja udah golong. Jadi beruntung nih kita. Ayo laksanakan yang bisa punya waktu untuk melakukan sholat duha. Sampai sini dah ya. Hadirin sekalian, kita udah berkorban ya, alhamdulillah ya, yang berkorban mudah-mudahan pahalanya dia dapat. Tapi yang paling penting lagi, kalau bagi daging korban itu supaya yang bagiinnya, yang mecah-mecah dagingnya yang ikhlas. Karena apa? Karena panitia itu mendapat amanah dari orang yang berkorban. Jadi panitia itu bukan memiliki daging, itu daging punya orang. Punya panitia, punya ustaz Purkoni, banyak orang pada titipin. Ya. Nah, panitia hanya menyalurkan saja. Di dalam menyalurkannya itu dagingnya yang bagus-bagus. Jangan daging namanya tulang di dapur. Dan itu tulangnya hampir setengah kilo. Nggak ada dagingnya, tulang doang dibingung. Wah, apa ini? Ada jadi kagak girang orang. Ya. Ini yang terjadi tahun ini, tahun depan jangan terulang lagi. Ya. Jadi dievaluasi tuh yang bagiin daging kemarin tuh yang nanding-nandingin. Nah, yang nanding-nandingin tuh liatin tuh kalau ada yang pelit-pelit keluarin. Ya. Yang nandingin jangan yang orang pelit. Itu bukan punya dia tuh. Dia cuma punya amanat menandingin doang. Ya. Apalagi punya dia, punya orang aja pelit banget. Gimana punya dia? Itu amanat. Kamu Pak Haji Indra nggak setuju. Kok daging gua dibagi orang begitu sih, dikit-dikit banget. Tulang saya dipotong begitu juga. Korban gua dagingnya dikasih orang dikit banget. Gitu, ya. Jadi amanah. Jadi udah bagiin aja ya. Bukan punya gua, bagiin aja orang semua. Bagiin yang cakep-cakep. Yang jelek-jelek kumpulin. Ntar tawarin orang nggak mau siapa ya? Gitu. Oh yang bagusnya lagi, daging aja semuanya. Daging nggak usah dicampur dengan tulang. Tulang naik lagi, kita kasih lagi. Gitu. Rakok deh tuh. Bagus nggak tuh? Atau ubah tuh, ya tuh korban dikasih daging semuanya ditambahin tulang lagi. Cakep nggak? Kata orang, atau ubah itu daging sama tulang dicampur, banyakkan tulangnya sama dagingnya. Gimana? Sialan yang pada berkorban, dikecewa. Sebabnya apa? Panitia nih dia nggak amanah. Itu panitia tuh yang nanding-nanding itu bukan punya ente tuh. Itu punya orang yang berkorban. Ente jangan pelit-pelit. Gitu, ya. Itu satu tuh. Ya. Yang lainnya alhamdulillah bagus lah. Ya. Kalau kita sebagai panitia amanah, tahun berikutnya orang pada demen. Berkorban lagi lagi atau enak bagus gitu. Ya dagingnya sampai kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Cakep kan? Tapi kalau jelek nanti dia berpikir, jangan dah, itu apa nggak bagus tuh gitu. Ya, panitianya pada nggak amanah, kan jadi jelek namanya. Jadi itu kepercayaan. Jadi kalau kita melaksanakan amanah dengan bagus, terus menerus nanti bisa sampai 30 ekor nanti lama-lama. Tapi kalau jelek bisa sampai jadi turun, bisa 7, bisa 6. Ya, yang rugi lah, jamaah sekitar, jadi nggak dapat daging gitu ya. Dan ini begitu aja sekalian, setiap ada apa saja pasti ada kekurangannya.
Nah, kekurangan ini tuh kita perbaiki, tahun depan kita perbaiki, tahun depan kita perbaiki, gitu kan? Sampai akhirnya nanti bagus, gitu, ya. Cukup kan? Ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa sayyidna bil 'ilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu